Halo semuanya, saya Agus Wardianto dengan NIM 2205091167 dan Anciliansi NIM 2205091168. Oke, di sini kami akan mempresentasikan yaitu dari makul statistika dan probabilitas, yaitu dari kelompok 10 dengan materi uji regresi dan korelasi. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan pengertian dari uji regresi. Oke, yang pertama, pengertian regresi. Regresi adalah metode analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dengan variabel independen reference. Tujuannya adalah untuk memodelkan pola atau tren di dalam data, memungkinkan prediksi atau estimasi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Terdapat berbagai jenis regresi, termasuk regresi linear dan regresi non-linear, yang dapat disesuaikan dengan karakteristik data yang sedang diobservasi. Selanjutnya, pengertian korelasi. Uji korelasi dalam statistika adalah suatu metode untuk mengukur sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Uji korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Apakah positif? Kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Negatif? Kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Atau tidak ada korelasi. Salah satu metode korelasi yang umumnya digunakan adalah koefisien korelasi Pearson yang menghasilkan nilai antara -1 hingga 1 untuk menunjukkan tingkat korelasi antara dua variabel. Nilai 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Di sini sudah ada uji korelasi dan uji regresi, yang mana kita akan menggunakan untuk mengujinya itu dari aplikasi SPSS, yang mana uji korelasi itu adalah yang sudah dijelaskan dari awal bahwa korelasi merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Oke, di sini kita mengangkat judul inovasi pembelajaran TIK terhadap pencapaian akademik di SMP Muhammadiyah Sintang. Nah, di sini kita akan menguji apakah saling terhubung antara dua variabel tersebut. Dan kalau dia ada saling terhubung, apakah dia masuk ke dalam kategori lemah atau yang paling kuat? Dan ini adalah pedoman atau tujuan dari uji korelasi pada nantinya. Oke, baiklah, kita akan melakukan uji korelasi. Yang pertama, kita akan merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis adalah anggapan sementara oleh sebagian peneliti. Dan H0 adalah tidak ada hubungannya antara inovasi pembelajaran TIK terhadap pencapaian akademik di SMP Muhammadiyah Sintang. Dan kalau H1 berarti ada hubungannya antara inovasi pembelajaran TIK terhadap pencapaian akademik di SMP Muhammadiyah Sintang. Nah, ini sudah kami siapkan tabel hasil penelitian kami. Nah, di sini ada inovasi pembelajaran TIK itu dapat nilainya dari mana? Nah, itu nilainya kita dapat dari angket. Dan nilai pencapaian akademik itu kita dapat dari nilai yang sudah siswa pelajari dari capaiannya dari mata pelajaran TIK. Dan langsung saja sudah kita uji, dan ini nilai signifikannya. Dan apakah inovasi pembelajaran TIK dan pencapaian akademik di SMP Muhammadiyah itu saling terhubung? Nah, namun kita akan mengetahui apakah hubungan inovasi pembelajaran TIK dan pencapaian akademik itu kuat atau korelasinya lemah. Nah, kita bisa dilihat di Pearson korelasinya itu adalah di situ terdapat 0,93. Nah, setelah dilihat dari 0,93, kita lihat lagi dari pedomannya tadi, apakah dia masuk ke
korelasi apa? Nah, di sini tadi sudah ada 0,93. Berarti nilai persen korelasinya di situ ada 0,91. Jadi 0,93 termasuk pada korelasi sempurna. Seperti itu. Setelah kita melakukan uji korelasi, sekarang kita menuju ke uji regresi. Sekarang uji regresi, yang mana uji regresi itu dalam statistika adalah salah satu pengujian dalam menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, kita untuk uji regresi ini kita menggunakan nilai untuk uji korelasi tadi sama saja, yang mana jadi korelasi itu kita lihat hubungannya apakah kuat atau lemah. Kemudian dari regresi ini kan kita akan melihat sebab akibatnya. Dan langsung saja ini adalah hasil dari uji regresi. Situ sudah terlihat variabel interest-nya, model summary-nya, uji ANOVA-nya, dan yang paling terpenting itu atau yang kita cari adalah conversion-nya. Mana situ sudah dijelaskan, kita bisa lihat sendiri. Nah, di situ kita bisa lihat sendiri sebab akibat dari inovasi pembelajaran TIK dan pencapaian akademik di SMP Muhammadiyah itu sangat berpengaruh. Kesimpulan, uji regresi menunjukkan bahwa model regresi yang memprediksi pencapaian akademik berdasarkan inovasi pembelajaran TIK secara keseluruhan memiliki signifikan statistis. Ini menegaskan bahwa variabel inovasi tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variasi pencapaian akademik siswa. Berdasarkan temuan, direkomendasikan untuk meningkatkan implementasi inovasi pembelajaran TIK di SMP Muhammadiyah Sintang. Ini biasa melibatkan pelatihan lebih lanjut untuk guru, peningkatan akses siswa terhadap teknologi, dan pembangunan lingkungan pembelajaran, serta mendukung. Dengan demikian, hasil uji regresi korelasi mengakseskan pentingnya inovasi pembelajaran TIK dalam meningkatkan pencapaian akademik di SMP Muhammadiyah Sintang, memberikan dasar untuk tindakan dan perbaikan lebih lanjut dalam konteks pendidikan. Terima kasih. Oke, sekian materi regresi dan korelasi dari kelompok 10, yaitu dari kelompok saya. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.